Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Masuk ke dalam Allah melalui berdoa. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yohanes pasal 15 ayat 4. "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sebagai manusia yang telah jatuh, kita semua berada di luar Allah dan tidak ada hubungan dengan segala kekayaannya. Karena itu, kita tidak dapat menikmati kekayaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 12 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1-13 terdapat pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa. Menurut potongan firman itu, makna berdoa yang sejati adalah mendoakan diri kita masuk ke dalam diri Allah. Kita perlu mendoakan diri kita masuk ke dalam diri Allah. Dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang berada di dalam Dia. Kita bisa menerima Dia dan segala kekayaannya. Jika kita berkali-kali berdoa menurut pengajaran Tuhan dalam ayat-ayat di atas, kita akan menjadi orang-orang yang berada di dalam Allah. Hasilnya kita akan mendoakan diri kita masuk ke dalam Allah, dan kita akan menemukan diri kita berada di dalam Allah. Kita perlu sering berdoa, "Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kepada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Hasilnya, maka kita akan menemukan bahwa kita berada di dalam Allah. Setelah kita mendoakan diri kita ke dalam Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan berada di dalam Allah, dan kita hanya perlu menerima Dia dengan segala kekayaannya ke dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai kaum beriman, kita semua dapat bersaksi, sebelum kita diselamatkan, kita tidak berada di dalam Allah. Tetapi setelah diselamatkan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Meskipun demikian, kita masih harus mengakui fakta bahwa seringkali dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita tidak berada di dalam Allah. Kita tidak tinggal di dalam Allah, dan kita tidak tetap tinggal di dalam Dia. Misalnya, seorang saudara dalam Tuhan sebelum tidur marah-marah kepada istrinya. Ketika ia bangun pada pagi hari berikutnya, ia bangun di luar Allah. Maka, apa yang harus ia lakukan? Ia harus mendoakan dirinya masuk ke dalam Allah. Akan tetapi, jika saudara tersebut berdoa seperti ini, "Bapa, Engkau benar dan adil. Engkau tahu bahwa istriku salah. Aku minta Engkau membelaku." Maka semakin saudara tersebut berdoa demikian, dalam pengalamannya, ia akan semakin jauh dari Allah, semakin berada di luar Allah. Ia perlu berdoa, "Ya Bapa, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bapa, berilah aku makanan untuk hari ini. Dan ampunilah aku seperti aku mengampuni istriku. Bapa, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan itu lagi." Semakin saudara itu
berdoa demikian, ia akan semakin menemukan dirinya berada di dalam Allah. Ini menggambarkan bahwa berdoa adalah mendoakan diri kita masuk ke dalam Allah. Kita sering dialihkan keluar dari Allah. Kita mungkin dialihkan keluar dari Dia oleh sebuah iklan dalam surat kabar, atau dari radio yang kita dengar, atau iklan televisi yang kita lihat. Kita mudah dialihkan keluar dari Tuhan karena situasi jalan yang macet, situasi pekerjaan kita, dan kondisi keluarga kita. Karena kita mudah dialihkan keluar dari Allah, maka kita harus setiap pagi meluangkan waktu untuk beserta dengan Dia, mendoakan diri kita masuk ke dalamnya. Katakan saja, Bapa, ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Semakin Anda berdoa seperti ini, Anda akan semakin menyadari bahwa Anda masuk ke dalam Allah melalui berdoa. Kemudian, di dalam Allah, Anda akan menerima suplai hayat. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, menetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita, menetap di dalam kita. Puji Tuhan, doa membuat kita dapat masuk ke dalam diri Allah, tinggal di dalam Allah, dan menetap di dalam diri Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Kami dapat berdoa, dan kami dapat masuk ke dalam diri-Mu, tinggal di dalam diri-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Sering kali kami dialihkan keluar dari diri-Mu, dan kami tidak tinggal di dalam diri-Mu. Tuhan Yesus, saat ini aku mempersembahkan diriku untuk berdoa, untuk masuk ke dalam diri-Mu, dan tinggal di dalam diri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terkasih, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.